Malam itu, hujan rintik membasahi jalan-jalan sepi di Bintaro Jaya. Tak ada yang tahu, di balik tembok tinggi sebuah mansion megah, tragedi paling kelam baru saja terjadi. Pagi harinya, Bu Wati, asisten rumah tangga yang setia, menemukan majikannya, Laras Permata, terbaring tak bernyawa di ranjang putih yang berlumur darah. Di sampingnya, seorang pria muda tertidur mabuk Bagas Prabowo, anak sulung keluarga kaya itu. Semua bukti seolah menunjuk kepadanya. Tapi siapa sangka, di balik handuk abu-abu dan botol-botol alkohol yang berserakan, tersembunyi rahasia yang jauh lebih kelam. Kasus ini bukan sekadar pembunuhan, tapi kisah tentang nafsu, dendam, dan pengkhianatan darah sendiri. Subuh itu udara Bintaro terasa lebih dingin dari biasanya. Embun masih menggantung di dedaunan ketika Bu Wati berhenti di depan gerbang rumah besar bergaya Eropa milik Hendra Prasetyo. Sudah 2 tahun ia bekerja di sana. Jadi setiap sudut rumah sudah begitu akrab. Tapi pagi itu, sesuatu terasa berbeda. Saat bel ditekan, tak ada langkah mendekat. Tak ada suara dari dalam. Biasanya, Laras Permata sudah menyapa dari jendela sambil tersenyum. Hari ini, hanya kesunyian yang menjawab. Dengan hati-hati, Bu Wati memasukkan kode pintu otomatis dan mendorong pagar besi yang berat. Begitu masuk, aroma menyengat langsung menusuk hidungnya. Ia berhenti di depan ruang tamu dan pandangannya membeku. Vas kaca antik pecah, air bunga menggenang di lantai, dan bantal sofa berserakan seolah habis pergulatan. "Bu, Halo, Laras," tolong saya. panggilnya dengan suara serak. Tak ada jawaban, hanya suara detik jam dinding terdengar keras, seperti menghitung sesuatu yang menakutkan. Ia menaiki tangga menuju kamar utama. Pintu jati besar itu sedikit terbuka. Ia dorong perlahan, lalu jeritan tertahan pecah dari tenggorokannya. Laras Permata terbaring diam di ranjang, rambut panjangnya menutupi wajah yang sudah membiru. Di bawah kepala, noda darah gelap mengering. Tapi yang membuat Bu Wati hampir pingsan di samping jenazah itu, Bagas Prabowo, putra sulung keluarga, tidur lelap hanya dengan celana pendek. Tubuhnya berbau alkohol, tangannya masih memeluk lengan sang korban. Bu Wati gemetar. Dengan sisa tenaga, ia menekan nomor darurat dan menjerit minta tolong. 15 menit kemudian, suara sirene polisi memecah keheningan kompleks elit itu. Siang mulai merambat ketika ambulans meninggalkan rumah megah di Bintaro Jaya. Jenazah Laras Permata dibawa menuju Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diautopsi. Sementara itu, Periksa Bagas kembali. Prabowo yang masih setengah sadar dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lanjutan. Wajahnya pucat, matanya kosong, seolah tak memahami apa yang terjadi. Bau alkohol masih kuat tercium dari tubuhnya. "Dia belum stabil, Pak," kata seorang petugas medis kepada Kombes Arya Saputra. "Sepertinya efek alkohol masih tinggi." Arya hanya mengangguk pelan. Tatapannya tajam tapi tenang. "Pastikan dia dalam pengawasan ketat. Jangan biarkan ada tekanan fisik apapun. Kita butuh kebenaran, bukan pengakuan paksa." Beberapa jam kemudian, di Bandara Soekarno-Hatta, pesawat dari Bandung mendarat. Di antara penumpang terlihat seorang pria berusia sekitar 60 tahun, berjas kelabu, langkahnya gontai, dan wajahnya tegang. Dialah Hendra Prasetyo, Taipan Properti yang dikenal keras namun disegani. Telepon yang ia terima pagi tadi menghancurkan segalanya. Istrinya tewas mengenaskan, anak sulungnya dituduh sebagai pelaku. Tanpa mampir ke rumah, Hendra langsung menuju markas Polda Metro Jaya. Di ruang interogasi, suasana kaku. Dinding abu-abu, kursi besi, dan lampu putih menyilaukan menciptakan kontras dengan dunia mewah yang biasa ia tempati. Kombes Arya menyambutnya dengan nada datar. "Terima kasih sudah datang, Pak Hendra. Kami turut berduka. Tapi kami butuh keterangan Bapak untuk memperjelas beberapa hal." Hendra menarik napas panjang. Suaranya berat tapi terkendali. "Tanyakan apa saja, Pak. Saya ingin kebenaran secepatnya." "Baik. Di mana posisi Bapak malam tanggal 15 hingga dini hari 16 Desember? "Saya di Bandung. Ada rapat investor di Hotel Savoy Homan. Saya terbang sore tanggal 14, menginap 2 malam. Ada tiket, rekaman hotel, dan rekan bisnis yang bisa jadi saksi." Arya mencatat. "Baik, alibi jelas. Sekarang, tentang hubungan Bapak dengan almarhumah." Pertanyaan itu membuat Hendra menunduk. Wajah kerasnya retak, menahan emosi. "Laras,
Dia bukan hanya istri, dia cahaya dalam masa tua saya. Orang boleh bilang dia menikah karena uang, tapi saya tahu dia tulus. Dia membuat rumah saya hidup kembali. Arya menatap tanpa ekspresi. Apakah ada masalah antara Laras dengan anak-anak Bapak, khususnya Bagas atau Dion? Hendra menghela napas berat. Dengan Bagas, tidak pernah ada. Laras memperlakukannya seperti adik. Dia sering masuk ke kamarnya, membawakan makanan, bahkan memuji lukisannya. Bagas memang depresi, tapi dia lembut. Dia tidak pernah menyakiti siapapun. Dan dengan Dion? Tanya Arya lagi. Wajah Hendra mengeras sejenak. Awalnya mereka tidak akur. Dion sulit menerima pernikahan kami. Tapi belakangan saya lihat hubungan mereka membaik. Laras bahkan bilang, "Pak, saya sudah seperti kakak baginya." Saya percaya. Suaranya melemah. Saya percaya begitu. Arya mencatat pelan. Di matanya, terselip keraguan yang tak diucapkan. Ia tahu sesuatu tidak selaras di antara potongan kisah ini. Tapi untuk saat itu, ia hanya menutup buku catatannya dan berkata, "Terima kasih Pak Hendra. Mungkin kebenaran ini lebih rumit dari yang tampak, tapi percayalah kami akan menemukannya." Labre. Hari ketiga setelah kejadian, rumah besar di Bintaro Jaya masih ditutup garis polisi. Aroma bunga dari pelayat yang terus berdatangan mulai bercampur dengan bau lembab hujan Desember. Namun di luar pagar, suasananya jauh berbeda. Kamera televisi, wartawan online, dan netizen yang haus sensasi berkerumun. Judul-judul berita bertebaran di dunia maya. Putra sulung Taipan, properti habisi ibu tiri, di rumah mewah. Tragedi mabuk dan cemburu buta di kalangan elit Jakarta. Di Polda Metro Jaya, Bagas Prabowo duduk diam di ruang pemeriksaan. Wajahnya masih sayu, rambut acak-acakan, dan matanya kosong. Di depannya, Kombes Arya Saputra menatap dengan penuh perhitungan. "Bagas, kami ingin tahu apa yang kamu ingat malam itu," ujarnya dengan nada tenang. Bagas menggigit bibir, lalu menjawab pelan, "Saya tidak tahu, Pak. Saya hanya ingat minum sedikit, lalu gelap. Saya bangun, dan dia sudah." Suaranya patah. Ia menunduk, bahunya bergetar menahan tangis. Arya tak ingin terburu-buru menekan. Ia tahu pria di depannya bukan tipe yang kasar. "Siapa yang menemuimu malam itu?" tanya Arya pelan. Bagas menggeleng. "Tak ada. Saya di kamar saja, melukis." "Lalu dari mana alkohol yang kamu minum?" "Minuman lama di lemari saya, Pak. Saya hanya ingin tidur." Jawaban itu terdengar polos. Tapi di benak Arya, justru muncul pertanyaan baru. Siapa yang memberi minuman itu? Apakah benar Bagas minum sendiri? Atau ada seseorang yang memanfaatkannya? Di luar ruang interogasi, Dr. Rika Santoso datang membawa laporan autopsi awal. Korban meninggal karena benturan benda tumpul di belakang kepala. Ujarnya pada Arya. Tidak ada tanda serangan senjata tajam, tapi ada indikasi hubungan seksual beberapa jam sebelum kematian. In bio, Arya menatapnya serius. "Sukarela atau paksaan, masih kami teliti. Tapi sementara ini tidak ada luka kekerasan di area genital. Namun ada residu alkohol dalam darah korban." Arya mengangguk pelan. Detail itu penting. Laras tampaknya sadar tapi mungkin dalam pengaruh alkohol saat kejadian. Lalu siapa yang bersamanya? Sementara itu, Hendra Prasetyo menjalani hari-hari berat. Ia sibuk mengurus pemakaman dan menghadapi gempuran media yang tak henti-hentinya menanyakan kabar anaknya. Di depan publik, ia tampak tegar. Tapi di dalam kamar hotelnya, ia menangis diam-diam. "Bagas bukan pembunuh," bisiknya setiap malam. "Anakku tidak sanggup melakukan itu." Namun di balik keyakinan itu, opini publik sudah terbentuk. Di media sosial, ribuan komentar kejam menyerang keluarga mereka. Banyak yang menulis, "Begitulah orang kaya, hancur karena nafsu dan harta." Bahkan beberapa influencer membahas kasus ini di podcast mereka, menjadikannya tontonan, bukan tragedi. Kombes Arya membaca semua berita itu. Ia tahu, tekanan publik bisa memutar arah penyidikan. Tapi bagi dirinya, hukum tak boleh mengikuti opini. Ia menatap foto korban di berkas laporan, lalu bergumam lirih, di balik wajah cantik ini, pasti ada rahasia besar yang belum terungkap. Kabar kematian Laras Permata menyebar cepat.
Dalam hitungan jam, media mulai menyorot keluarga Hendra Prasetyo, menulis berbagai spekulasi tentang penyebab dan pelaku. Tapi bagi Kombes Arya Saputra, popularitas kasus bukan yang ia cari. Ia berdiri di teras mansion, memandangi garis polisi yang masih terpasang. Terlalu banyak hal yang terasa rapi, gumamnya pelan, dan sesuatu yang terlalu rapi, jarang benar. Arya tahu, di balik rumah megah itu, ada rahasia yang belum sepenuhnya terungkap, rahasia yang akan membawa penyelidikan ini jauh lebih dalam dari yang semua orang bayangkan. Hari pemakaman Laras Permata tiba. Langit Jakarta tampak muram, mendung tebal menggantung seperti ikut berduka. Di rumah duka kawasan Gatot Subroto, aroma bunga melati dan mawar bercampur dengan wewangian dupa yang lembut. Musik biola pelan mengiringi isak tangis pelayat yang datang silih berganti. Hendra Prasetyo berdiri di depan peti jenazah istrinya, mengenakan jas hitam. Matanya bengkak, tapi tubuhnya tetap tegak. Di sampingnya, Dion Prasetyo tampak berpenampilan sempurna, jas hitam rapi, rambut tertata, kacamata gelap menutupi wajah pucatnya. Sesekali ia menyeka air mata, memeluk ayahnya, dan menunduk sopan pada tamu-tamu yang datang. "Terima kasih sudah datang," katanya kepada beberapa teman Laras, para model dan influencer yang tampil glamor meski berwajah sendu. Di luar, wartawan sudah berbaris. Flash kamera menyala bergantian. Semua terpaku pada sosok anak yang kehilangan ibu tiri secara tragis itu. Upacara berjalan khidmat. Doa dibacakan dengan tenang. Saat petugas rumah duka menutup peti jenazah dengan kain putih, Dion menunduk lama, bahunya bergetar. Beberapa orang meneteskan air mata melihat pemandangan itu. Tak ada yang tahu bahwa di balik wajah duka itu, tersimpan rahasia yang sebentar lagi akan terbongkar. Tiba-tiba, suara langkah sepatu berat terdengar dari arah gerbang. Serombongan polisi berseragam lengkap masuk, menembus kerumunan pelayat. Di barisan paling depan, Kombes Arya Saputra berjalan dengan wajah datar, sorot matanya tajam. Musik berhenti. Semua mata menatap ke arah mereka. Suasana hening, hanya terdengar suara gesekan kain dan napas tertahan. Arya berdiri di depan Hendra dan Dion. Suaranya pelan tapi tegas, menggema di ruangan penuh bunga dan air mata. "Saudara Dion Prasetyo," katanya sambil menatap lurus, "Anda kami tangkap atas dugaan keterlibatan langsung dalam kematian Laras Permata. Anda diminta ikut kami ke markas." Kerumunan langsung bergemuruh. "Apa?" teriak Hendra Prasetyo. Wajahnya pucat pasi. "Pasti ada kesalahan. Bukankah yang ditahan Bagas?" Namun sebelum sempat menambah kata, dua petugas maju cepat. Borgol besi mengunci pergelangan tangan Dion dengan bunyi klik yang kering. Ini tidak mungkin," Dion berteriak. "Saya tidak bersalah. Kalian salah tangkap. Ayah, tolong aku." Hendra terhuyung, hampir jatuh. Tangannya gemetar mencoba meraih anaknya. "Arya, jelaskan ini. Kenapa anak saya ditangkap di sini, di depan jenazah istrinya?" Tapi Kombes Arya tetap tenang. "Semua akan dijelaskan di markas, Pak Hendra. Kami sudah punya dasar yang kuat." Wartawan yang semula diam kini berebut merekam momen itu. Klik kamera terdengar seperti rentetan peluru. Beberapa pelayat menjerit, sebagian lainnya hanya menatap tak percaya. Dion meronta, menangis, tapi para petugas tetap menggiringnya keluar. Di luar, hujan mulai turun perlahan seolah langit sendiri menangisi kebusukan yang akhirnya terbongkar. Hendra hanya bisa berdiri kaku di tengah ruangan, menatap pintu yang baru saja tertutup di belakang anaknya. Dalam sekejap, semua yang tersisa dari keluarganya kini hanyalah kehancuran. Baik, kita lanjut ke bagian 7. 500 kata adegan interogasi pertama Dion Prasetyo di Polda Metro Jaya. Di sini mulai tampak perlawanan, kepanikan, dan bagaimana Kombes Arya Saputra perlahan menekan sang tersangka dengan ketenangan maut. Malam itu, ruang interogasi Polda Metro Jaya terasa dingin seperti ruang operasi. Lampu putih di atas meja memantulkan cahaya keras ke wajah Dion Prasetyo yang kini kehilangan seluruh pesonanya. Kemeja hitamnya kusut, dasi terlepas, kacamata hitam sudah disita. Wajah yang tadi di rumah duka tampak gagah, kini memucat. Tangan yang masih berbekas borgol gemetar di atas meja logam. Di hadapannya, Kombes Arya Saputra duduk dengan tenang. Tak ada suara, hanya dengung pendingin ruangan dan detik jam di dinding yang terasa lambat.
Dua penyidik lain berdiri di sisi ruangan, mencatat setiap kata. Dion, ujar Arya akhirnya, dengan suara pelan tapi tegas. Saya beri kesempatan untuk bicara. Katakan apa yang terjadi malam itu. Jangan lewatkan kesempatan ini untuk mengatakan kebenaran. Dion menelan ludah. Saya tidak tahu apa-apa, Pak. Saya di bar malam itu, lalu pulang ke apartemen. Pagi-pagi saya baru dengar Laras meninggal. Itu saja. Arya mengangguk pelan. Bar, ya, lounge di SCBD. Kami tahu. Dan menurut data GPS mobil Laras, dia menjemput kamu malam itu, sekitar pukul 11:12. Dion menatap kaget. Tidak, itu salah data. Saya tidak pernah. Sebelum kalimatnya selesai, Arya memberi isyarat. Seorang penyidik menaruh beberapa foto di atas meja. Foto-foto itu memperlihatkan lukisan-lukisan dari kamar Bagas Prabowo goresan arang yang menggambarkan sepasang pria dan wanita berpelukan di tepi kolam, di sofa, bahkan bertengkar di kamar tidur yang sama, tempat Laras ditemukan tewas. Lukisan ini dibuat oleh kakakmu Bagas, kata Arya pelan. Dia mungkin sakit, tapi tidak buta. Dia melihat semuanya. Dion menatap foto-foto itu lama. Wajahnya berubah pucat. Itu hanya lukisan, Pak. Imajinasi orang gila. Tidak membuktikan apa-apa. Endo, Arya tersenyum tipis. Mungkin. Tapi bagaimana dengan ini? Ia membuka map lain dan mengeluarkan laporan forensik. DNA sperma yang ditemukan di tubuh korban tidak cocok dengan Bagas, tapi cocok 100% dengan DNA Dion yang diambil dari puntung rokok di rumah duka. Darah Dion seakan berhenti mengalir. Tangannya mencengkeram ujung meja, tubuhnya gemetar. Itu tidak mungkin. Arya menatapnya tajam. Kamu ingin bukti lain? Di bawah kuku korban, ada serpihan jaringan kulit hasil perlawanan. DNA-nya juga milikmu. Kau mau tahu apa artinya? Dion menunduk, keringat dingin membasahi wajahnya. Seseorang menjebak saya, Pak. Kakak saya yang gila itu. Cukup, potong Arya tegas. Kalau ini jebakan, jelaskan juga sidik jarimu yang kami temukan di bagian dalam paha korban. Lokasi yang tidak bisa tanpa sengaja tersentuh. Ruangan kembali hening. Dion terdiam, wajahnya memucat seperti kertas. Nafasnya berat dan tersengal. Arya menatapnya lama, lalu berkata lembut. Kamu pikir kejahatan bisa disembunyikan dengan sandiwara? Kebenaran selalu punya caranya sendiri untuk bicara, Dion. Bahkan lewat tangan kakakmu yang tak bersuara. Air mata Dion mulai mengalir. Ia menunduk, suaranya parau. Saya tidak bermaksud membunuhnya. Saya hanya kehilangan kendali. Arya tak menjawab. Ia hanya menutup map di depannya, meninggalkan kalimat terakhir yang menggema di ruangan. Kendalimu hilang, nyawa orang melayang. Sekarang waktunya kamu menghadapi akibatnya. Setelah beberapa menit sunyi, suara Ishak perlahan terdengar dari sudut ruang interogasi. Dion Prasetyo menunduk, bahunya bergetar. Air mata menetes ke meja besi yang dingin. Saya tidak tahu dari mana harus mulai, Pak, ucapnya lirih. Saya tahu ini salah. Semuanya salah. Kombes Arya Saputra tak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, memberi isyarat agar Dion terus berbicara. Semuanya bermula setelah ayah menikah dengan Laras. Saya merasa dihina, Pak. Bagaimana mungkin seorang wanita yang hanya setahun lebih tua dari saya tiba-tiba menjadi ibu tiri saya? Orang-orang menertawakan di belakang. Mereka bilang, saya anak manja yang kalah bersaing dengan ayahnya sendiri. Ia menarik napas panjang. Suaranya bergetar antara marah dan menyesal. Saya benci dia, Pak. Saya benci senyum manisnya. Benci caranya bicara lembut pada ayah. Seolah dia wanita suci. Saya pikir dia perempuan mata duitan, pemburu harta. Tapi perlahan, kebencian itu berubah. Dion menatap ke arah lampu di langit-langit. Matanya merah. Setelah pacar saya, Nadia Putri, meninggalkan saya untuk pria lain yang lebih kaya, hidup saya hancur. Saya tenggelam dalam alkohol. Saya sering pulang ke rumah ayah karena mabuk. Dan anehnya, Laras selalu menunggu. Dia tidak memarahi, malah menyiapkan air lemon hangat. Kadang dia duduk diam, hanya mendengarkan saya mengumpat. Ia tertawa getir. Saya bahkan lupa kapan pertama kali menyentuh tangannya. Tapi malam itu, saya mabuk. Dia juga sendirian. Dan segalanya terjadi begitu saja. Arya menatapnya dingin.
Kamu menjalin hubungan dengan istri ayahmu sendiri. Dion menunduk. Ya, awalnya hanya permainan, Pak. Saya ingin membalas ayah, membuktikan bahwa perempuan yang ia banggakan ternyata mudah saya taklukkan. Tapi lama-lama, saya mulai benar-benar menyukainya. Laras juga berubah. Dia makin sering datang ke apartemen saya. Kami bahkan sempat merencanakan untuk kabur dari semua ini. Ia berhenti sebentar, suaranya serak, lalu melanjutkan dengan gemetar. Tapi beberapa minggu terakhir, dia mulai berubah. Dia ingin saya bicara jujur ke ayah. Ingin hubungan kami terbuka. Dia bilang lelah hidup dalam kebohongan. Saya menolak, tentu saja. Saya takut kehilangan segalanya, uang, nama baik, hidup nyaman saya. Kami bertengkar hebat, bahkan sempat tidak saling bicara. Lalu malam tanggal 15 Desember itu, tanya Arya perlahan. Dion menunduk. Malam itu saya mabuk berat di bar. Saya menelpon Laras, minta dia menjemput. Dia datang, Pak. Kami pulang ke rumah di Bintaro. Saya ingin bersama dia, tapi dia menolak. Katanya, ini rumah suamiku. Saya marah, merasa ditolak, merasa direndahkan. Saya menamparnya. Dia balik menampar saya. Kami saling teriak. Dia bilang saya hanya anak manja tak berguna yang hidup dari uang ayah. Kata-kata itu, Dion memejamkan mata, air mata jatuh lagi. Itu seperti ledakan di kepala saya. Saya dorong dia dengan keras. Dia jatuh. Kepalanya membentur sisi ranjang. Ada suara buk. Setelah itu darah. Banyak sekali darah. Ruang interogasi kembali sunyi. Kombes Arya menatap pria muda di depannya dengan pandangan berat. Dan setelah itu, Dion menutup wajahnya. Saya panik. Saya takut penjara. Lalu saya ingat kakak saya Bagas. Dia lemah, dia mudah disalahkan. Saya membangunkannya, memberinya alkohol, lalu saya taruh dia di kamar Laras. Saya atur semuanya agar terlihat seperti dia pelaku. Ia terisak. Saya pikir rencana saya sempurna, tapi ternyata tangan Tuhan bekerja lewat lukisan kakak saya sendiri. Setelah melihat Laras tergeletak tak bergerak, kata Dion Prasetyo pelan, saya berdiri terpaku. Saya masih berharap dia akan bangun, tapi darah di lantai semakin banyak, matanya terbuka kosong. Saya tahu dia sudah tiada. Tangannya gemetar saat menceritakan kembali. Pikiran saya kacau, Pak. Di satu sisi saya ingin menelpon ambulans, tapi di sisi lain, saya takut. Takut ayah tahu, takut ditangkap, takut dipenjara. Saya tidak pernah membayangkan hidup saya akan berakhir di balik jeruji. In Bay, Kombes Arya Saputra duduk tenang, menatap wajah Dion yang kini tampak benar-benar hancur. Lalu kamu memutuskan untuk menutupi semuanya. Dion mengangguk lemah. Ya, saya pikir kalau saya bisa mengatur semuanya dengan rapi, orang akan percaya yang lain pelakunya. Ia mengusap wajah, menatap kosong ke lantai, lalu mulai bercerita lebih runtut. Saya mulai dengan membersihkan tangan saya dan bagian-bagian yang saya sentuh. Saya ambil handuk abu-abu dari kamar mandi, menyeka noda darah di lantai dan di sisi ranjang. Saya ganti spray ranjang dengan yang bersih dari lemari bawah. Saya tahu polisi akan mencari sidik jari, jadi saya pakai sarung tangan plastik dari dapur untuk menghapus gagang pintu dan meja rias. Suaranya makin lirih, tapi setiap kata terdengar jelas. Setelah itu saya ke kamar Bagas. Dia masih terjaga, sedang melukis. Saya ajak dia minum, pura-pura ingin berdamai. Dia memang jarang menolak. Kami minum dari botol whisky di lemarinya. Saya tuangkan lebih banyak ke gelasnya, dan saya aduk sampai dia benar-benar mabuk. Dion menunduk, air mata mulai mengalir. Saya papah dia ke kamar Laras. Saya baringkan dia di samping jenazah. Saya buka sedikit pakaiannya, seolah-olah dia baru melakukan sesuatu. Saya tahu ini jahat, tapi saat itu saya hanya ingin selamat. Ia berhenti sejenak, menarik napas panjang. Saya bahkan sempat memindahkan botol alkohol dan beberapa bantal supaya terlihat seperti bekas pergulatan. Lalu saya tinggalkan kamar itu, naik ke lantai bawah, mencuci tangan, dan pergi lewat pintu belakang. Arya memejamkan mata sejenak. Ia sudah mendengar banyak pengakuan dalam hidupnya, tapi jarang ada yang sekejam dan seberhitung seperti ini. Setelah itu kamu kemana? Tanyanya pelan. Saya memesan taksi online, pulang ke apartemen di Senopati. Saya mandi, ganti baju, dan tidur seperti tidak terjadi apa-apa. Esok paginya,
Saya pura-pura kaget saat berita kematian Laras tersebar. Saya datang ke rumah, memeluk ayah, menangis. Semua orang percaya saya berduka. Ruangan hening. Hanya suara pendingin udara yang terdengar samar. "Dan kamu tidak menyesal?" tanya Arya akhirnya. Dion tertunduk lama. "Menyesal, Pak. Tapi terlambat. Saya pikir saya bisa menipu dunia. Tapi ternyata yang saya tipu hanya diri sendiri." "Aisabo." Arya menatapnya dalam-dalam, lalu berkata pelan, "Bagas mungkin sakit, tapi lukisannya jujur. Dan kejujurannya itulah yang menyelamatkan kebenaran hari ini." Keesokan harinya, pengakuan Dion Prasetyo mengguncang seluruh negeri. Berita itu menjadi tajuk utama di hampir semua media nasional. Judul-judul besar bertebaran di laman daring. "Anak Taipan bunuh ibu tiri sendiri demi menutupi hubungan terlarang." "Sandiwara keluarga elit, cinta, dendam, dan kematian di Bintaro." Nama ratai di televisi, para pembawa berita membacakan kronologi dengan nada penuh sensasi. Talk show malam membahas krisis moral generasi kaya baru. Di media sosial, netizen berbondong-bondong mengomentari kisah yang mereka kira hanya ada di sinetron. Sebagian mencaci, sebagian bersimpati pada korban, tapi tak sedikit pula yang menghujat keluarga Prasetyo, menyebut mereka simbol kemewahan yang hampa nilai. Sementara itu, di ruang kerja lamanya, Hendra Prasetyo duduk sendiri di depan jendela besar yang menghadap taman. Jas mahalnya kini tergantung kusut di kursi. Rambutnya beruban lebih banyak dari seminggu lalu. Di meja, foto keluarga yang dulu ia banggakan kini tampak seperti ironi. Laras tersenyum di tengah, Bagas di sebelah kiri, Dion di kanan, dan dirinya di belakang sosok ayah yang dulu merasa memiliki segalanya. Teleponnya berdering tanpa henti, tapi ia tak lagi menjawab. Sahabat-sahabat bisnisnya mengirim pesan belasungkawa yang kaku. Investor menunda kerjasama, dan beberapa proyek besar mulai retak karena reputasinya tercoreng. Tapi semua itu tak berarti apa-apa dibanding rasa kehilangan yang merobek hatinya. Dalam diam, ia memutar rekaman CCTV rumah dari hari-hari sebelum tragedi. Di sana terlihat Laras menyiram bunga di taman, menatap ke arah jendela tempat Bagas melukis. Hendra berhenti pada momen itu, menatap layar lama sekali. Air matanya jatuh, perlahan tapi tak terbendung. "Laras, aku gagal melindungimu," bisiknya lirih. "Dan aku gagal mendidik anakku." Malam itu, Kombes Arya Saputra datang ke rumahnya. Bukan sebagai penyidik, tapi sebagai sesama manusia. "Pak Hendra," katanya hati-hati, "saya tahu ini berat, tapi keputusan untuk menegakkan hukum termasuk kepada keluarga sendiri adalah bentuk cinta yang paling tulus." Hendra hanya mengangguk. "Saya tak benci polisi, Pak Arya. Saya benci diriku sendiri. Saya terlalu sibuk membangun kerajaan, sampai lupa membangun hati anak-anak saya." Ia menatap langit malam melalui jendela. Di luar, suara hujan turun pelan, seperti ikut berduka. Bagas kehilangan akalnya karena dikhianati. Lanjut Hendra dengan suara berat. "Dan Dion kehilangan moral, karena aku tak pernah mengajarinya tentang tanggung jawab. Aku pikir uang bisa menambal segalanya, ternyata justru menghancurkan kami." Arya menatapnya dengan hormat. "Kebenaran kadang datang terlambat, Pak, tapi selama masih ada yang belajar darinya, keadilan tidak sia-sia." Hendra menatap foto keluarganya sekali lagi, lalu, dengan tangan gemetar, ia membaliknya menghadap ke bawah. Tidak ada lagi keluarga Prasetyo, Pak Arya. Yang tersisa hanya nama dan penyesalan. Di luar rumah, lampu-lampu media terus menyala. Tapi di dalam, dunia Hendra telah padam sepenuhnya. 3 bulan setelah pengakuan itu, nama Dion Prasetyo masih menghiasi semua headline berita. Setiap kali ia dibawa keluar dari tahanan, menuju mobil tahanan kejaksaan, puluhan kamera berkerlip seperti badai kilat. Wartawan berteriak memanggil namanya, mencoba merekam setiap gestur, setiap tatapan, setiap kata yang mungkin keluar dari bibirnya. Tapi Dion hanya menunduk, menutupi wajah dengan map coklat usang. Kasusnya kini sudah naik ke pengadilan. Di luar pengadilan negeri Jakarta Selatan, ratusan warga berkerumun setiap kali jadwal sidang diumumkan. Ada yang datang karena penasaran, ada yang benar-benar ingin melihat anak orang kaya dihukum setimpal. Beberapa spanduk kecil dibentangkan di pagar. "Keadilan untuk Laras Permata, hukum tidak mengenal kelas sosial." Sementara itu, di balik jeruji,
Dion mulai kehilangan semangat hidup. Rambutnya tumbuh acak, wajahnya pucat. Ia jarang berbicara, bahkan kepada kuasa hukumnya sendiri. Beberapa kali ia mencoba menulis surat kepada ayahnya, namun setiap lembar kertas yang telah ditulisnya, ia robek lagi sebelum diserahkan. Tidak ada yang mau mendengar pengakuan saya lagi, katanya datar kepada sipir. Saya sudah mengaku. Dunia sudah menghukum saya, bahkan sebelum hakim menjatuhkan vonis. Di sisi lain, Bagas Prabowo masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Jiwa Polri. Kondisinya stabil, tapi belum sepenuhnya sadar. Kadang ia duduk berjam-jam di depan jendela, menatap langit, sambil menggenggam pensil dan kertas. Dalam diam, ia masih menggambar garis-garis samar yang jika diperhatikan menyerupai wajah seorang wanita tersenyum, laras. Ketika Hendra Prasetyo datang menjenguknya, Bagas hanya berkata pelan, "Ayah, Laras sudah tidak marah lagi kan?" Kalimat sederhana itu membuat Hendra menunduk dan menangis. "Tidak, Nak," jawabnya. "Dia sudah tenang. Sekarang ayah yang menanggung semua dosa keluarga kita." Sementara itu, Kombes Arya Saputra duduk di ruang kerjanya, menatap tumpukan berkas kasus Prasetyo. Di luar, kasus itu menjadi sorotan besar, tapi bagi Arya, ini bukan kemenangan. Ia tahu setiap keadilan yang ditegakkan selalu menelan korban batin. Kebenaran memang menang, gumamnya, tapi selalu ada jiwa yang hancur bersamanya. Hari sidang pertama tiba. Pengamanan diperketat. Polisi berjaga di setiap sudut gedung. Para jurnalis bersiap dengan kamera dan mikrofon. Ketika Dion digiring masuk ruang sidang dengan seragam tahanan oranye, ruangan langsung riuh. Beberapa orang mencemooh, sebagian lainnya hanya menatap diam. Di kursi pengunjung, Hendra Prasetyo hadir untuk pertama kalinya. Tubuhnya terlihat jauh lebih kurus, tapi matanya tetap tegas. Ia datang bukan untuk membela, melainkan untuk menyaksikan karena baginya, menghadapi kebenaran adalah satu-satunya cara untuk menebus kesalahan. Ketika mata ayah dan anak itu bertemu sesaat, Dion menunduk cepat, air mata menetes. Tak ada kata yang terucap, tapi udara di ruang sidang terasa sesak. Dan di balik kaca ruangan itu, kamera televisi terus menyorot, menyiarkan setiap detik kepada jutaan penonton Indonesia yang menyaksikan tragedi keluarga kaya raya yang akhirnya terseret ke dasar kehancuran moral. Jaksa membuka bukti tambahan yang membuat ruang sidang mendadak hening, lukisan karya Bagas Prabowo. Petugas membawa beberapa kanvas besar dan menaruhnya di depan. Saat kain penutup dibuka, semua mata terpaku. Di layar besar, tampak serangkaian lukisan arang sepasang pria dan wanita di tepi kolam, di ruang tamu, lalu bertengkar di kamar yang sama tempat korban ditemukan. Jaksa menatap hakim. "Yang mulia, ini adalah lukisan yang dibuat oleh kakak terdakwa. Dari penyelidikan, Bagas memiliki kebiasaan melukis hal-hal yang dilihatnya secara nyata, bukan imajinasi." Ruangan bergemuruh. Di kursi saksi, Kombes Arya Saputra menambahkan dengan suara tenang, "Yang terakhir dilukis beberapa jam setelah kejadian. Posisi tubuh di lukisan itu identik dengan TKP. Artinya, Bagas melihat semuanya." Dion Prasetyo tak sanggup menahan diri. "Itu bohong. Dia gila, itu hanya gambar," teriaknya keras, membuat ruang sidang berguncang. Hakim mengetuk palu 3 kali. Suaranya memecah keheningan. "Tenang, terdakwa. Fakta tidak berubah hanya karena Anda berteriak. Amnekei." Dion terdiam, wajahnya memucat. Ia tahu, permainan sudah berakhir. Suasana di ruang sidang mendadak tegang kembali ketika jaksa penuntut umum memanggil saksi terakhir, Dr. Rika Santoso, ahli forensik dari Rumah Sakit Polri. Perempuan berwajah tenang itu melangkah ke depan dengan map biru di tangannya. Hakim memberi isyarat, dan sidang berlanjut dalam keheningan yang menegangkan. "Yang mulia," kata Dr. Rika dengan suara jernih, "kami menemukan 3 lapisan bukti biologis yang menegaskan keterlibatan terdakwa." Ia membuka berkasnya, menjelaskan dengan hati-hati. Pertama, sampel DNA sperma yang ditemukan di dalam tubuh korban Laras Permata. Hasil perbandingan menunjukkan kecocokan 100% dengan DNA milik terdakwa, Dion Prasetyo. Suara kamera terdengar berderak di ruangan. Beberapa orang di bangku belakang menutup mulut, menahan keterkejutan. Yang kedua, lanjut Dr. Rika, di bawah kuku korban terdapat jaringan kulit dan darah.
Pemeriksaan mikroskopik menunjukkan bahwa korban sempat melakukan perlawanan sebelum meninggal. DNA jaringan tersebut juga milik terdakwa. Hakim Ketua menatap Dion. "Apakah Anda mendengar dengan jelas, terdakwa?" Dion tidak menjawab. Wajahnya menunduk. Kedua tangannya mencengkeram kursi dengan kuat, keringat membasahi pelipisnya. "Dan yang ketiga," ujar dokter, "Rika, selama proses autopsi, kami menemukan sidik jari parsial di area tubuh korban yang sangat spesifik di paha bagian dalam. Setelah dilakukan pencocokan, hasilnya identik dengan sidik jari telunjuk kanan terdakwa." Ruangan langsung meledak dengan bisikan keras. "Tidak mungkin," gumam seseorang dari pengunjung. Jaksa berdiri tegak. "Yang mulia, 3 bukti ini sudah cukup untuk memastikan bahwa korban dan terdakwa berada dalam interaksi fisik yang intim sebelum kematian, dan bahwa terdakwalah pelaku pembunuhan yang mencoba menutupi kejahatannya." Hakim mengetuk palu keras 3 kali. "Ketertiban. Jika tidak bisa tenang, sidang akan kami tutup sementara." Suasana perlahan mereda, tapi ketegangan menempel di udara seperti asap tebal. Di kursi saksi, Kombes Arya Saputra memperhatikan Dion tanpa berkata apa-apa. Tatapannya bukan lagi tatapan penyidik, tapi tatapan seorang manusia yang sedang menyaksikan kejatuhan seseorang ke dalam jurang ciptaannya sendiri. Beberapa detik kemudian, suara kecil tapi pecah terdengar dari kursi terdakwa. "Saya," suara Dion parau, nyaris tak terdengar. "Saya tidak bermaksud membunuhnya." Hakim menatap tajam. "Artinya, Anda mengakui perbuatan itu?" Dion menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Ya." Ia mulai menangis terisak. "Itu kecelakaan. Saya hanya dorong dia. Saya panik. Saya bodoh." Ruangan hening. Semua mata tertuju padanya. "Kenapa Anda menuduh kakak Anda sendiri?" tanya jaksa dengan nada getir. Dion tidak menjawab. Air matanya mengalir. Suaranya bergetar. "Saya pikir saya bisa lolos. Dia sakit. Tidak ada yang akan percaya dia tidak bersalah. Tapi saya salah, Pak. Saya salah besar." Hakim menatapnya dalam, lalu berkata pelan, "Hukum tidak menuntut kesempurnaan manusia, tapi kejujuran. Anda telah mengaku. Pengadilan akan menilai pengakuan ini bersama seluruh bukti yang ada." Dion menunduk. Tubuhnya berguncang karena tangis. Di bangku pengunjung, Hendra Prasetyo menatap anak bungsunya dengan mata yang kosong. Ia tidak marah, tidak menjerit. Ia hanya diam, karena di saat itu, ia tahu hukuman paling berat bukanlah penjara, melainkan kehilangan cinta dan kehormatan sekaligus. Hari itu, udara di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terasa lebih berat dari biasanya. Tidak ada siaran langsung, tidak ada kamera televisi di dalam ruangan. Keputusan majelis hakim akan dibacakan secara tertutup sebagian sesuai permintaan keluarga korban. Namun di luar gedung, ratusan orang tetap menunggu. Mereka berdiri di bawah payung, menantikan akhir dari kisah yang telah menyita perhatian publik selama berbulan-bulan. Tepat pukul 10 pagi, Dion Prasetyo dibawa masuk oleh petugas. Seragam tahanan oranye menempel di tubuhnya yang tampak kurus. Rambutnya tumbuh tak beraturan, wajahnya pucat dan cekung. Di barisan depan, Hendra Prasetyo duduk kaku, kedua tangannya menggenggam tasbih kecil. Ia tak lagi memandang anaknya dengan amarah, hanya dengan kesedihan yang dalam. Hakim Ketua membuka sidang. Suaranya tegas namun datar. Setelah mempertimbangkan seluruh fakta persidangan, keterangan saksi, bukti forensik, serta pengakuan terdakwa sendiri, maka majelis hakim berpendapat bahwa unsur-unsur pidana pembunuhan berencana telah terpenuhi. Dion menutup matanya. Nafasnya bergetar. Pengacaranya menunduk tanpa berkata. Hakim melanjutkan, majelis juga menilai bahwa tindakan terdakwa yang sengaja merekayasa tempat kejadian perkara dan menuduh kakaknya sendiri sebagai pelaku merupakan bentuk perbuatan yang sangat keji, bertentangan dengan nilai kemanusiaan, moral, dan hukum. Suara kertas berdesir ketika hakim mengambil lembar terakhir dari berkas. Atas dasar itu, majelis menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Dion Prasetyo berupa pidana mati atas tindak pembunuhan berencana dan tambahan hukuman 5 tahun penjara atas perbuatan fitnah serta rekayasa bukti. Suara palu sidang menghantam meja 3 kali duk-duk-duk. Ruang sidang membeku. Tak ada yang bergerak selama beberapa detik.
Dion menatap kosong ke arah hakim. Bibirnya bergetar, tapi tak ada kata keluar. Tiba-tiba tubuhnya lemas, bahunya bergetar, dan air mata mengalir tanpa suara. Saya pantas mendapatkannya, ucapnya lirih. Di bangku penonton, Hendra Prasetyo memejamkan mata. Ia menggenggam tasbihnya lebih erat, menahan perasaan campur aduk yang tak bisa dijelaskan, antara kasih seorang ayah dan keharusan menerima keadilan yang menimpa darah dagingnya sendiri. Hakim menutup sidang dengan kalimat yang menggema seperti doa. Semoga putusan ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa sebesar apapun kekuasaan, kekayaan dan kebohongan, tidak akan bisa mengalahkan kebenaran. Saat Dion digiring keluar, langkahnya gontai. Tak ada lagi perlawanan, tak ada lagi pembelaan. Hanya kepasrahan seorang manusia yang kehilangan segalanya: cinta, keluarga, dan masa depan. Di luar gedung, masa yang menunggu mulai bertepuk tangan pelan. Beberapa menangis lega, sebagian hanya menggeleng-geleng. Bagi mereka, keadilan akhirnya ditegakkan. Namun bagi Hendra, itu bukan kemenangan. Ia berjalan keluar dari ruang sidang dengan langkah tertatih, dan di wajahnya tergambar satu kesadaran pahit, bahwa keadilan memang harus ditegakkan bahkan ketika yang dihukum adalah anak sendiri. Beberapa bulan telah berlalu sejak palu hakim mengetuk nasib Dion Prasetyo. Berita besar itu perlahan tenggelam di antara arus informasi baru. Namun bagi mereka yang terlibat langsung, luka yang ditinggalkan tidak pernah benar-benar sembuh. Rumah besar di Bintaro Jaya kini kosong. Gerbangnya ditutup rapat, taman yang dulu terawat kini mulai ditumbuhi rumput liar. Setiap kali hujan turun, tetangga masih mengatakan mereka bisa mencium samar aroma melati bunga kesukaan Laras Permata, seolah arwahnya masih berkeliling, menatap rumah tempat ia kehilangan nyawa. Hendra Prasetyo menjual sebagian besar perusahaannya dan pindah ke rumah sederhana di pinggiran Bogor. Ia tak lagi tampil di televisi, tak lagi menghadiri pesta bisnis. Hari-harinya diisi dengan membaca Al-Quran, merawat tanaman, dan kadang menjenguk Bagas di rumah rehabilitasi jiwa. Bagas kini sedikit membaik. Ia sudah bisa berbicara pelan dan mengenali ayahnya. Di dinding kamar terapinya tergantung satu lukisan baru. Seorang wanita bergaun putih berjalan di taman dengan cahaya lembut di sekitarnya. Dia sudah tenang sekarang ya, ucap Bagas suatu sore. Hendra tersenyum samar. Ya nak, sekarang semua sudah di tangan Tuhan. Di sisi lain, Kombes Arya Saputra menutup berkas kasus Prasetyo di mejanya. Ia menatap map tebal itu lama, lalu menyimpannya di rak paling bawah, tempat ia menyimpan kasus-kasus yang tak hanya menuntut keadilan, tapi juga meninggalkan luka moral. Kebenaran memang berat, gumamnya. Karena setiap kali ia muncul, selalu ada hati yang harus hancur. Masyarakat pun perlahan melupakan kisah ini. Tapi di antara mereka yang masih mengikuti berita, kasus itu menjadi semacam cermin. Tentang bagaimana kemewahan tanpa kasih bisa menjelma jurang. Tentang bagaimana kesepian bisa melahirkan dosa paling gelap. Dan tentang bagaimana hukum, ketika dijalankan dengan jujur, mampu menembus topeng kekuasaan dan harta. Dalam sebuah wawancara terakhir yang tidak disiarkan, Hendra Prasetyo sempat berkata dengan suara bergetar, "Kadang Tuhan tidak menghukum dengan petir, tapi dengan penyesalan. Saya kehilangan istri, satu anak di penjara, satu lagi di rumah sakit. Tapi mungkin itu cara Tuhan membersihkan hati saya. Saya hanya ingin orang belajar dari hidup saya bahwa kebahagiaan tidak bisa dibeli dan kejujuran tidak bisa ditunda. Di akhir kisah ini, tidak ada pahlawan, tidak ada kemenangan. Yang tersisa hanya pelajaran bahwa keadilan tidak selalu membawa senyum, tapi selalu membawa kebenaran. Dan bagi kita yang mendengar, semoga kisah ini menjadi pengingat untuk mencintai dengan tulus, menghargai keluarga, dan menjaga hati agar tidak dikendalikan oleh nafsu dan amarah. Erna, di balik gemerlap harta dan ketenaran, selalu ada sisi gelap manusia yang menunggu untuk dihadapkan pada cahaya kebenaran.